matluba illallah, la ilaha illallah, la maqsuda illallah. Bismillahi tawakkalna ala Allah, la haula wa la quwwata illa billah. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Qala al-musannif rahimakumullah wa nafa'ana bi ulumihi fi dharain, amin ya rabbal alamin. Wahbub nabiyyaka summa azim qadrahu wabkhal bidinika ma yurabika ma samu. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Semoga kita dapat mensyukurinya. Dengan rasa syukur kita, mudah-mudahan Allah senantiasa selalu menambahkan kenikmatan untuk kita semua. Salawat teriring salam semoga Allah limpah curahkan keharibaan baginda alam, suri tauladan insan habibana wa nabiyyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta para keluarga, para sahabat, tabi'in, tabi'at, dan mudah-mudahan kita selaku umat mendapatkan syafaatul uzma di yaumil qiyamah, amin ya rabbal alamin. Hadirin Bapak Ibu jamaah Masjid Jami Al-Badar, jamaah salat zuhur yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kembali pada kesempatan yang berbahagia pada siang hari ini, meskipun banyak diguyur hujan, tapi tidak mengurangi semangat kita untuk datang pengajian. Mudah-mudahan niat kita, langkah kita sampai duduknya kita ke ini tempat, mudah-mudahan selalu dicucuri rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, melanjutkan pembahasan kita, masih menjelaskan tentang kitab Syu'bul Iman, yaitu cabang iman. Pada kesempatan siang hari ini langsung saja kita akan bahas cabang iman selanjutnya, yaitu cabang yang ke-14, wa syu'batur rabi'ata asyara, cabang iman nomor ke-14, yaitu hubbun nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, yaitu merupakan bagian daripada cabang iman. Yang ke-14 adalah kita diperintahkan untuk hubbun nabiyina Muhammad, yaitu mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mencintai Nabi adalah merupakan cabang iman dari 77 cabang yang Nabi sampaikan dalam hadisnya. Di antaranya cabang ke-14 adalah kita diperintahkan untuk mencintai Nabi sebagian daripada cabang iman kita. Berarti simpul kecilnya, kalau kita umat Islam ngaku cinta kepada Allah tapi tidak mau berusaha untuk mencintai Nabi, berarti iman kita perlu dipertanyakan. Sedangkan Allah sendiri yang perintahkan kepada kita untuk mencintai Nabi. Dalam firman-Nya surah Al-Imran ayat 31, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallah." Katakanlah, jikalau kalian mengaku terbukti orang yang mencintai Allah, fattabi'uni yuhibbukumullah. Maka caranya kita mendapatkan cinta Allah yaitu apa? Ikuti Nabi. Berarti cinta juga kepada Nabi. Bahkan sekalipun kalaupun Allah tidak memerintahkan kita untuk mencintai Nabi, sosok daripada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
secara akal sehat saja sudah pantas untuk dicintai tanpa diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa sebab? Sebab pribadi Rasulullah dan Allah menciptakan Rasulullah adalah pribadi terbaik. Makhluk terbaik Allah yang Allah ciptakan adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan suri tauladan yang tanpa ada celah sedikit pun. Jangankan umat Islam, bahkan musuh Rasulullah sekalipun mencintai Rasulullah. Pernah satu ketika ada seorang musuh, orang kafir ketika mau berperang kepada Rasulullah, kemana ia menitipkan anak istri dan hartanya? Ke Rasulullah. Apa sebab? Karena orang kafir tersebut yakin dan percaya kepada Nabi Muhammad bahwa beliau bukan orang yang khianat dan tidak pernah bohong. Maka musuh sekalipun cinta kepada Nabi. Ini kita ada umat Islam, ngaku umat Nabi Muhammad, cinta sama Nabi masih kudu dipaksa. Betul. Mana contohnya? Berkali-kali tadi saya sudah sebutkan nama Nabi Muhammad. Kudu digentak dulu. Berapa kali saya nyebut namanya Muhammad? Berkali-kali. Padahal itu diantara cinta kita, cirinya apa? Ketika disebutkan nama Nabi Muhammad. Kalau orang tidak bersolawat kepada Nabi Muhammad, kata Nabi, sepelit-pelitnya orang. Pelit, medit, koret, mereket jahe, mentage hese, pantat konengen. Udah semuanya dia. Gara-gara apa? Disebut nama Nabi Muhammad, bibirnya keluh. Maka Nabi Muhammad SAW ini adalah satu contoh buat kita bagaimana cara kita mencintai Nabi. Kalau kita harus mencintai Nabi, kata Nabi dalam hadisnya, la yu'minu ahadukum. Tidak dikatakan beriman di antara kalian. Artinya iman kita tidak sempurna. Hatta akuna ahabba ilaih. Sampai dia menjadikan aku menjadi orang yang paling ia cintai. Min nafsihi, melebihi dirinya sendiri. Melebihi cinta kita kepada diri kita, cinta Nabi lebih besar. Wa malihi, dan cinta kita kepada harta kita. Yang setiap hari kita bela-bela untuk kita dapatkan pundi-pundi rupiah kita. Itu melebihi dari apapun. Wa waladihi, dan cinta kita kepada anak-anak kita, buah hati kita, permata hidup kita pun melebihi cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW. Wan nasi wa waladihi, dan kepada orang tua kita, wan nasi ajmain, bahkan untuk seluruh manusia, cinta kita kepada Nabi harus lebih baik lagi. Sampai-sampai kita tidak punya harga untuk menghargai diri kita kalau kita mencintai Nabi Muhammad SAW. Karena saking apa? Saking pantasnya, saking layaknya Nabi Muhammad untuk dicintai. Kalau kita ditanya, kenapa kita harus cinta Nabi? Emang Nabi cinta enggak sama kita? Ini pertanyaan sebenarnya adalah pertanyaan apa ya? Yang tidak harus dijawab. Karena Nabi Muhammad, betapapun kita tidak mencintai beliau, tapi beliau selalu mencintai kita. Pernah satu kisah, saya ambil satu kutip kisah ini ketika Nabi Muhammad mau berangkat Isra wal Mi'raj, beliau mendapat perintah untuk Isra wal Mi'raj. Sedang keadaan saat itu beliau sedang apa? Sedih, bahkan tahun itu disebut sebagai tahun Amul Huzni, tahun kesedihan pada tahun ke-10 dari kenabian. Datang malaikat Jibril menjemput Nabi Muhammad SAW dalam keadaan sedang apa? Sedang termenung. Ya Jibril, apa gerangan yang kau lakukan? Saya diperintahkan untuk menjemputmu wahai Rasulullah. Ngapain? Isra wal Mi'raj. Isra Mi'raj ngapain? Berangkat jalan. Dari sini kita berangkat dari Mekah kemana? Ke Palestina, ke Masjidil Aqsa. Kemudian dari Masjidil Aqsa kalau akan naik ke Sidratul Muntaha, melewati langit ke-7. Ada perintah yang akan diberikan langsung oleh Allah. Kau akan diangkat derajatmu oleh Allah Subhanahu wa taala wahai Nabi Muhammad. Apa kata Nabi? Ya Jibril,
Haza fadlimli, hazali wa mali ummati. Wahai Jibril, kemuliaan ini untukku. Lalu apa bagian untuk umatku? Ini sosok cintanya Nabi kepada umatnya. Padahal beliau mau mendapatkan perintah untuk menaikkan derajatnya sebagai Rasulullah SAW. Jibril bingung. Nggak ada perintah untuk jawab pertanyaan Nabi Muhammad. Maka Jibril bertanya kepada Allah SWT. Ya Allah, Nabi Muhammad mau berangkat Isra Mi'raj, tapi Nabi Muhammad umatnya dapat apa? Maka Allah menjawab, sampaikan kepada kekasihku bahwa aku akan berikan keluasaan untuk umat Nabi Muhammad, akan kuampuni dosa-dosanya. Meskipun selama misalnya umurnya 70 tahun, 69 tahun dia dosa, setahun dia tobat, maka aku terima tobatnya. Turun lagi ke Rasulullah. Rasulullah ditanya, ya Rasul, umatmu yang tukang dosa diberikan ampunan oleh Allah setahun sebelum meninggal meskipun usianya 70 tahun. Kata Rasul, kurang Jibril. Kalau hanya itu jaminannya, umatku tukang dosa, minta lagi ke Allah sampai dikurangi 1 bulan pun kurang. Minta lagi dikurangi, ya Allah kurang 1 hari Jibril. Umur 70 tahun, 69 tahun. 70 kurang sehari meninggal. Tapi dalam keadaan tobat sehari lagi, sehari tobat. Maka Allah terima tobatnya. Kata Rasulullah, kurang Jibril. Umatku pagi ibadah, sore maksiat. Subuh masih bisa sholat subuh. Giliran johor kesonoin Jibril. Apalagi udah rada malam. Gak bisa Jibril. Minta lagi ke Allah, ya Allah, Nabi Muhammad minta keleluasaan buat umat Nabi Muhammad. Akhirnya apa kata Allah? Jibril, sampaikan kepada nabiku bahwa umatnya yang tukang dosa, meskipun 70 tahun dia dosa, sampai tahun ke-70 di usia terakhirnya, sampai sebelum napasnya sampai tenggorokan dia bertaubat, akan aku terima taubat umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Nabi Muhammad. Saking cintanya Rasulullah kepada kita dan tahu tipikal umatnya seperti apa, yang disebut STMJ, sholat terus maksiat jalan. Tapi dengan kemuliaan Nabi Muhammad dan cintanya Nabi Muhammad, Allah berikan kebebasan. Seolah-olah terserah Rasulullah buat umat Nabi Muhammad spesial, maka kita beruntung jadi umat Nabi Muhammad. Sebesar apapun dosa yang pernah kita lakukan, tapi Allah, rahmat Allah lebih luas daripada dosa yang kita lakukan. Gara-gara siapa? Gara-gara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan masih banyak lagi bukti cinta Rasulullah kepada kita, sehingga kita pantas mencintai Rasulullah. Singkat cerita, di akhir hayatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mudah-mudahan cerita ini menjadi penggugah hati kita, betapa kita memang harus mencintai Rasulullah dengan sepenuh hati kita, seumur hidup kita. Karena apa? Karena Rasulullah ketika sakaratul mautnya, ketika mau dicabut nyawanya oleh malaikat Israel, seraya berteriak, ya Israel stop. Apakah ini sakit dari sakaratul maut? Ya Rasul, ini sudah kukurangi ya Rasul, karena engkau adalah Rasulullah. Ini hanya untukmu ya Rasul, tapi sakit wahai Israel. Lalu Nabi ingat kepada kita, kalau aku seorang Rasul, dicabut nyawa sesakit ini wahai Israel, bagaimana dengan umatku? Pasti lebih sakit daripada yang kurasakan. Maka kumohon ya Allah, timpakan semua rasa sakaratul maut umatku nanti di yaumil kiamah. Seketika dia meninggal, turunkan padaku saat ini, biar aku yang menanggung. Saking cintanya Rasulullah sallallahu. Lalu apa alasan kita untuk tidak mencintai Rasulullah? Sampai saat ini kita saja masih luput ketika disebut nama Nabi Muhammad, hati kita, lidah kita terasa beku. Seolah-olah nama Nabi Muhammad tidak spesial dalam diri kita. Seolah-olah sosok Nabi Muhammad biasa saja, seperti manusia biasa. Padahal kalau tidak diciptakan Nabi Muhammad,
Dalam hadis kutsinya, laulaka ma khalaqtul aflak. Kalau tidak karena engkau kuciptakan wahai Muhammad, maka aku tidak akan ciptakan langit, bumi serta isinya, termasuk kita yang ada di sini. Saking mulianya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah bersabda, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilai. Tidak sempurna iman kalian kalau belum mencintai Rasulullah melebihi daripada apapun. Wa hubbur rasul huwa ainu hubbillahi ta'ala. Nah, kaitan dengan keimanan, kecintaan kita kepada Nabi Muhammad bukan berarti berlebihan. Tapi ini adalah sebagian daripada cabang iman. Karena sejatinya kecintaan kita kepada Nabi Muhammad adalah kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa sebabnya? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita mencintai sesuatu atau seseorang, maka bukti cinta kita yang hakiki, sebenar-benarnya cinta adalah mencintai orang-orang yang dicintai oleh orang yang kita cinta. Baru itu namanya cinta sejati. Jangan ini mah kita cinta kepada kekasih kita, tapi kita tidak cinta kepada orang tuanya. Tidak cinta kepada adik-adiknya. Padahal orang yang kita cinta, kekasih cinta, sangat cinta kepada orang tua dan adik-adiknya. Kalau kita dikatakan cinta kepada kasih kita, berarti bohong. Hanya bisa apa? Bisanya cuma ngerayu. Buktinya mana? Bohong belaka. Beribu-ribu bintang di langit, hanya satu yang bercahaya. Beribu-ribu gadis yang cantik, hanya kau yang kupuja. Bohong. Giliran main ke rumah mertua kagak berani. Karena takut diomelin. Berarti enggak cinta setulus hati. Kita mencintai Rasulullah dan kita tahu bagaimana Rasulullah. Kenapa? Ingin mendapatkan cintanya Allah. Maka Allah akan ridho kepada kita kalau kita cinta kepada Nabi Muhammad. Bagaimana cara cinta kepada Nabi? Dijelaskan dalam kitab Akhlaq lil Banin jilid 1 karangan Syekh Umar Ahmad Baroja. Di situ dijelaskan, idza ahbabta nabiyyaka sallallahu alaihi wasallam fattabi' siratih. Jika kalian mengaku cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fattabi' siratih, ikutin jejak perjalanan hidupnya. Dalam segi apa? Dalam segi ucapan, dalam segi kelakuan, dalam segi apapun yang beliau lakukan, semua kita ikuti sebagai wujud cinta kita kepada Nabi. Wa'mal linasaika, dan perbuatlah atau kerjakanlah apa segala apapun yang dinasihatkan oleh Rasulullah kepada kita. Banyak nasihat-nasihat Nabi kepada kita. Seperti kita harus berbuat baik kepada orang tua, itu nasihat Nabi dalam apa? Dalam firman Allah yang disampaikan lewat wahyunya, berarti nasihat Nabi kepada kita. Dan semua itu nasihat Nabi adalah ajaran Islam yang sempurna, adalah nasihat daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita ngaku cinta Nabi, yuk ikutin Nabi. Kalau nggak bisa semua, minimal ada yang kita jadikan apa? Bahan untuk sebagai apa? Prinsip hidup kita. Kalau Nabi Muhammad nggak pernah bohong, maka kita seumur hidup harus upayakan jangan pernah bohong. Kalaupun pernah bohong, buru-buru taubat. Kalau Nabi Muhammad sangat dermawan, maka berikanlah kedermawanan itu terhadap orang lain. Kenapa? Karena kita cinta kepada Nabi Muhammad. Bagaimana Nabi Muhammad dermawannya kepada umat muslim. Bahkan ketika Nabi Muhammad pernah satu ketika sholat asar, kok tumben bacanya buru-buru. Enggak seperti biasanya. Langsung pulang buru-buru. Besok barinya sahabat tanya, ya Rasul kenapa kemarin tumben pulang buru-buru? Enggak mungkin Rasul kebelet. Apa Rasul jawab? Aku teringat ada uang di bawah kasurku beberapa dirham, belum aku sampaikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Nabi ketinggalan duit cuma beberapa dirham, buru-buru disedekahin. Kita ketinggalan duit nggak buru-buru disedekahin. Apa sebabnya? Sayang. Kalau Nabi Muhammad, berarti kita pun harus mengikuti umat Nabi
Muhammad. Minimal upayakan meskipun tidak maksimal, tapi mulai dari saat ini mari sama-sama kita apa? Cintai Nabi Muhammad SAW. Karena itu adalah bagian daripada cabang iman nomor 14. Jadi mencintai Nabi itu bukan hanya sekedar apa? Sekedar senang, hanya sekedar sebagai figur belaka, tapi benar-benar menjadi apa? Konsep hidup kita apa? Ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika kita mencintai Nabi, maka yang mencintai Nabi akan mencintai kita. Begitupun sama, ketika kita mencintai Nabi, maka kita pun harus mencintai orang-orang yang dicintai Nabi. Termasuk kepada para ulama, kepada para azkiya, orang-orang yang takwa, orang-orang yang soleh, orang-orang yang dermawan pun wajib kita cinta. Apa sebab? Karena Rasulullah sangat cinta kepada mereka. Jadi kalau kita mau cinta kepada Allah, cintai Nabi. Kalau kita cintai Nabi, cintai orang-orang yang dicintai Nabi. Termasuk kita cinta kepada ahlul baitnya Nabi. Karena itu bagian daripada nasihat Nabi Muhammad SAW. Adibu auladakum bisalasatin. Ajari anak-anakmu dengan 3 perkara. Hubbun Nabi wa ahli baiti wa qiraatil Quran. Cintai nabimu dan ahli baitnya. Dan jangan lupa belajar baca Al-Quran. Karena itu adalah nasihat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bulan ini bulan Sya'ban yang disebut dengan Syahrun Nabi. Maka mari hidupkan bulan Sya'ban ini dengan memperbanyak membaca salawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika. Ya Rasul salam alaika. Ya Habib salam alaika. Salawatullah alaika. Sallallahu ala Muhammad sallallahu wa sallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mudah-mudahan Allah berkahi kita di bulan Rajab, Allah berkahi kita di bulan Sya'ban, dan Allah sampaikan usia kita menjumpai bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Walakal hamdu ya Allah ya Maulana ya Ma'bud ya Karim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa sallim wa radiyallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillahi ajma'in. Amin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma rabbana anfa'na bima 'allamtana. Rabbi 'allimna allazi yanfa'una. Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabati lana fi dinina. Tawassalna bita'allumin, tawassalna bita'alimin, antarzuqana wasi'a wa antarzuqana al-amana. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Ramadan waghfir lana dhunubana ya dzal jalali wal ikram. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah wa afwa minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.